kita boleh datang beribadah, berkumpul di rumah Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang untuk kita mau berdoa. Kita mau awali ibadah kita di pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau mau membawa kami Tuhan Yesus, memberikan kami hari yang begitu indah Tuhan Yesus untuk dapat berkumpul ya Bapa di rumah-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau mau memberkati Tuhan Yesus ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti Tuhan Yesus. Penuhi kami Tuhan dengan firman-Mu ya Bapa. Ajarkan kami untuk menjadi pendengar dan pelaku Tuhan. Dan terutama ya Bapa, kami datang mau memuji, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terimalah puji-pujian kami Tuhan Yesus. Biarlah segala sesuatunya harum di hadapan-Mu. Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak Yesus Kristus, kita yang sama-sama katakan, amin. Ayo jemaat Tuhan, kita siap untuk memuji dan bersyukur. Ayo berdiri dong. Ayo berdiri, tos kanan kiri deh. Biar semangat. Ayo, tos kanan kiri. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Kita mau menyatakan Tuhan Yesus besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Kita mau ulang lagi. Kayaknya belum nyanyi dengan satu hati nih. Kita mau bilang Tuhan, kasih-Mu begitu besar Tuhan. Mari kita nyanyi sekali lagi ya. Katakan kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Amin. Kasih Tuhan begitu besar kepada kita semua. Kita diberikan hidup yang merdeka, hidup yang bebas. Katakan sekali lagi jemaat, kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Amin. Ku naikkan syukurku Tuhan. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Ku tak berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Kita semua sadar Tuhan begitu baik kepada kita. Amin. Tuhan kita yang begitu setia, Dia yang memberikan kita hidup selalu. Merdeka, bebas, penuh dengan kedamaian sukacita. Terima kasih Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu.
ini hanya untukmu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan, kita mau terus mengucap syukur. Kita mau terus menaikkan syukur kita karena setiap hari adalah hari yang terbaik yang diberikan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus sayang sama kita. Tuhan Yesus, saya langsung jadi terini. Pastor kita bilang amin pada saat Tuhan Yesus sayang kepada kita. Amin. Amin. Mari kita continue mengucap syukur. Mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, Tuhan. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Tuhan Yesus, kami mau declare hari ini, semua hari adalah hari yang terbaik. Karena kita tahu hidup kita ada di tangan Tuhan kita. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan kupikul salibku, Tuhan. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang ku mau tetap bersyukur. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Kita sudah katakan, walau jiwa kita remuk, dipukul, walaupun kita dikoyakkan, yang kita terima tidak baik-baik saja, tapi hati kita tetap mau bersyukur. Apapun salib yang Tuhan berikan, apapun salib yang harus kita pikul, kita mau tetap bersyukur. Amin. Mari kita katakan sama-sama, akan kupikul salibku, Tuhan. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan kupikul salibku, Tuhan. Kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab apa, Jemaat? Sebab hari ini hari yang ku tetap bersyukur.
Bapa, pada saat kami menaikkan syukur kami Tuhan Yesus, kami mau hanya berserah kepadamu Tuhan, karena Tuhan kami tahu Engkau tidak pernah gagal. Tuhan yang selalu menjaga kami, Tuhan yang selalu setia, menjaga anak-anak-Mu, mencari domba-domba-Mu Tuhan. Pada saat kami susah, pada saat kami gelisah Tuhan, kesetiaan-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau percaya terus kepadamu Tuhan. Amin.
setia. Sama seperti tema khotbah kita pada hari ini, Allah yang setia. Allah yang selalu menjaga kita, Allah yang tahu apa yang kita perlukan. Mari kita katakan sama-sama, Bapa Engkau setia, Bapa Engkau mulia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia. Setia
Kau mulia, Bapa Kau setia. Kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami mengimani lagu yang baru kami nyanyikan bahwa Engkau setia kepada kami. Ketidaksetiaan kami tidak melunturkan kesetiaan-Mu terhadap kami. Kami bersyukur kami memiliki Bapa yang setia kepada kami dan terus mengawal kehidupan kami. Kami berdoa, kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berbicara kepada kami sehingga kami terus dipulihkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya minta maaf karena slide tidak bisa ditampilkan. Biasanya saya membuat slide itu hari Sabtu. Tapi kemarin saya buka komputer, nggak bisa nyala. Jadi komputernya rusak, jadi tidak bisa membuat slide. Tapi saya mudah-mudahan nanti hari Rabu saya akan memberikan slide itu kepada saudara. Nah, kita sudah belajar cukup banyak dari Abram. Sungguh luar biasa, orang yang diberkati oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Tapi saya ingin mengajak saudara berpikir bahwa apa yang terjadi pada Abram, baik itu panggilan dia, pergumulan dia, penyertaan Tuhan terhadap dia, itu adalah sama ketika Tuhan memanggil saudara dan Tuhan menyertai saudara. Pergumulan saudara itu menjadi perhatian bagi kita, karena itu juga menjadi pergumulan Abram. Panggilan buat Abram itu seperti panggilan buat diri kita. Minggu lalu kita belajar tentang kesalahan Abraham. Saudara tahu bahwa Abram salah di situ dan Sarah juga salah. Bagi sebagian orang itu adalah cerita yang biasa. Abram salah. Abram memilih Hagar. Di kata seorang apologet berkata bahwa kalau Sarah memberikan Hagar kepada Abram, itu adalah tradisi pada waktu itu bahwa ada seorang yang tidak punya anak, tetapi adalah sebuah tradisi dia memberikan budaknya untuk dinikahi oleh Abram, oleh suaminya supaya mendapatkan seorang anak. Dan dia bilang begini, kenapa Abram setuju? Ya jelas saja dia setuju. Yang dikasih oleh Sarah jauh lebih muda daripada dia, daun muda gitu. Jadi itulah kesalahan Abram, kesalahan Sarah, kesalahan Abram itu dosa yang besar. Saya tidak melihat itu sebagai sebuah kesalahan, tapi itu adalah dosa besar. Tidak percaya kepada Allah adalah dosa yang besar. Sebuah dosa yang dianggap biasa saja bagi kita. Biasa setiap hari kita berbuat dosa, tapi akibatnya sangat fatal bagi kita. Saudara terserah saudara mengatakan saya ingin melakukannya itu juga biasa saja, tetapi Tuhan tidak pernah lupa terhadap kesalahan kita. Pasti ada konsekuensi itu. Dan dalam pasal 21 saudara melihat bahwa Hagar diusir. Hagar diusir. Kehadiran Ismail selama 13 tahun dalam kehidupan mereka pasti akan membuat perasaan seorang bapak terhadap anak itu kuat sekali. Tapi pada satu keputusan Hagar diusir, Ismail diusir, itu bukan sesuatu yang menyenangkan bagi Abram. Sarah punya dalil, punya argumen bahwa orang yang engkau nikahi itu, anak yang dilahirkan bagimu itu menjadi buat hatiku sakit karena dia bermain-main dengan anaknya Ishak. Tapi Sarah lupa bahwa itu juga kesalahan dia. Sarah lupa bahwa mereka sepakat untuk berbuat dosa.
dan akibatnya mereka tanggung sendiri. Konsekuensi dosa tetap ada dan mereka melakukan kesalahan itu sehingga mereka mendapatkan akibatnya sendiri. Mungkin kita terlalu menganggap remeh kebaikan Tuhan. Coba perhatikan, Abram pergi ke Mesir dan dia berbohong. Saudara sudah belajar itu? Sepertinya tidak ada hukuman bagi Abram. Nggak ada hukuman bagi dia. Saudara baca itu. Kok Abram yang bersalah, tapi Raja Firaun yang dihukum? Nanti saudara bakal melihat di Abimelek. Abimelek nggak salah. Dia bilang itu saudaranya. Apa salahku? Tapi itu perlindungan Tuhan. Tetapi itu adalah dosa. Abram berbohong di Mesir, seolah-olah kita mengatakan bahwa aku anak pilihan Tuhan, aku dilindungi, pasti nanti aku diampuni oleh Tuhan. Allah memproteksi Sarah, Allah memproteksi Abram, tetapi akibat dari dosa itu tetap ada. Jadi mungkin timbul dalam pikiran kita bahwa nanti juga diampuni oleh Tuhan. Nanti diampuni oleh Tuhan. Bukankah saya orang pilihan Tuhan? Bukankah ayat Alkitab mengatakan Allah setia dan adil, maka aku akan diampuni setiap kesalahanku? Benar. Tapi itu tetap dosa. Tetap sebuah kesalahan. 14 tahun lamanya sejak Abram mengambil Hagar menjadi istrinya. Allah menampakkan diri kepada Abram dalam pasal 17. 14 tahun Allah tidak menampakkan diri kepada Abram. Mungkin kalau sudah melakukan sebuah dosa, sudah tidak ada sesuatu yang menyenangkan. Secara rohani Tuhan tidak nampak. Secara rohani seperti Tuhan menjauhi kita. Tuhan tidak peduli kepada kita. Mungkin kita berpikir, mungkin ini karena dosa-dosaku terlalu besar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan tidak pernah nampak. Selama 13 tahun dan 14 tahun Allah sudah meninggalkan aku. Allah tidak mengampuniku. Semua dosaku tidak, semua doa-doaku tidak dijawab oleh Tuhan. Dosaku tidak mungkin diampuni oleh Tuhan. Kita melakukan banyak kesalahan, kita dihukum oleh Tuhan, tapi kita merasa bahwa Tuhan sudah jauh. Tuhan sudah jauh. Pasal 16 ada kesalahan Abram dan Sarah. Tapi coba perhatikan pasal 17 ayat pertama. Saya berharap kita akan melihat ini. 17 ayat yang pertama. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Dia tidak pernah minta, Tuhan, kenapa tidak menjawab aku? Mungkin dia bergumul seperti itu. Mungkin dia mengatakan, Tuhan sudah melupakan aku. Tuhan sudah tidak peduli kepada aku. Tapi pasal 17 ayat 1 tiba-tiba mengatakan, Tuhan menampakkan diri kepada Abram. Saudara belajar apa dari situ? Bahwa dia masih sayang kepada saudara. Dia masih setia kepada saudara. Dia masih peduli kepada saudara. Sekalipun dosamu terlalu besar. Sekalipun saudara menganggap semua keterpurukan dalam hidupku adalah akibat dari dosaku. Akibat dari semua kesalahanku. Tapi pasal 17 ayat 1, Tuhan berinisiatif datang kepada Abram. Abram tidak mencari Tuhan di situ. Yang berinisiatif datang mencari Abram adalah Tuhan. Kita 2 Timotius pasal 2:13 berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Aku adalah Allah yang setia. Itu tetap berlaku. Apapun keadaannya, itu tetap berlaku. Aku setia kepadamu, dan aku tidak bisa menyangkal diriku, bahwa aku tetap setia kepadamu, whatever happen.
aku datang kepadamu. Saudara ingat ketika Petrus bersalah menyangkal Tuhan? Dia sangat bersalah. Dia menangis sejadi-jadinya. Tapi Tuhan datang kepada Petrus. Petrus, do you love me? Bukan Petrus yang datang kepada Tuhan. Tuhanlah yang datang kepada Petrus. Do you love me? Dan Petrus mengatakan, aku mengasihi engkau, Tuhan. Ada pembaharuan terjadi di situ. Jadi walaupun selama ini kita mengatakan dia tidak peduli kepada kita, mungkin bertahun-tahun saudara merasa bahwa Allah tidak setia kepada saudara, semua doa saudara tidak dijawab, bertahun-tahun saudara bergumul dengan itu, merasa bahwa Tuhan tidak peduli kepada saudara dan tidak pernah hadir, merasa ada kekosongan, merasa ada sesuatu yang kurang. Tapi Allah tidak pernah lupa. Dia masih ingat kepada janjinya. Dia tidak pernah lupa terhadap saudara. Dia masih ingat. Jadi mungkin saja selama 13 tahun, 14 tahun, Abraham merasa Tuhan tidak memperhatikanmu. Tapi selama kurun waktu itu, Tuhan selalu lihat Abraham, apa yang dia lakukan. Dia melihat pertumbuhan kelahiran Ismail. Dia lihat bagaimana Ismail bertumbuh. Dia lihat bagaimana kehidupan Abraham. Saya pikir seperti itu. Selama ini kita merasa dia tidak setia kepada kita, dia tetap setia. Kita saja tidak peduli. Kita merasa bahwa dia tidak memperhatikan kita. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. 23 tahun sejak pindah ke Kanaan. Jadi dia dari Haran pindah ke Kanaan. Tuhan bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Pikiran Abraham harus seperti itu, bahwa istriku Sarah pasti akan mengandung. Kita pergi ke Kanaan. Dan setiap pergi ke Kanaan, saya pikir kalau dia punya test pack, Sarah, gimana ini? Coba tes dulu. Garisnya berapa kalau nggak hamil? 1 ya. Saya nggak punya pengalaman kehamilan, jadi nggak tahu menggunakan test pack. Kalau garis 2 itu katanya hamil, gitu ya. Tiap kali diukur 1. Kapan ini istriku hamil? Jadi saya pikir dia beli test pack banyak itu. Udah rugi test pack bertahun-tahun, nggak hamil-hamil tuh istrinya. Jadi dia ingin segera punya anak. Tapi Tuhan belum berkenan. Belum waktunya, kata Tuhan. Dia pengen buru-buru. Tapi Tuhan punya waktunya sendiri. Tuhan punya waktu yang terbaik untuk menepati janjinya. Ini masalah bagi kita. Kita mau buru-buru. Kita berdoa kepada Tuhan. Mana janji Tuhan? Mana janji bahwa Tuhan akan memberkati aku, memulihkan aku? Saudara, kalau saudara dengar khotbah di sana, hari ini juga saudara dipulihkan oleh Tuhan. Katanya. Hari ini juga keluar dari ruangan ini, hidup pun dipulihkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan punya waktunya. Ya. Kalau saudara kerja, Anda dapat proyek bertahun-tahun, berdoa ke depan ini, pulang ini, saudara dapat 5 proyek langsung. Amin. Itu kata pendeta. Kalau saudara punya test pack, gunakan test packmu. Keluar tempat ini kira-kira proyekku ada atau enggak. Tuhan punya waktu, saudara. Saudara berdoa, Tuhan punya waktu supaya saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan punya waktu untuk memulihkan keadaan saudara. Tapi begini, pemulihan itu, saudara memulihkan apa? Dosa. Saudara punya dosa. Hari itu juga saudara dipulihkan. Tapi permintaan lain belum tentu. Benar? Saudara hari ini berdosa, saudara minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan kesalahan besar.
aku minta ampun. Hari itu juga Tuhan ampuni. Karena saudara mesti menangis kepada Tuhan karena kesalahan itu. Tapi kalau air mata buaya Tuhan tahu loh. Tahu air mata buaya ya? Buaya itu kadang-kadang di air, benar-benar tahu air matanya. Tapi ya itu, kita kalau nggak tulus minta ampun kepada Tuhan, Tuhan tahu itu. Tapi begitu saudara minta ampun kepada Tuhan, hari itu juga Dia mengampuni saudara. Tetapi persoalan-persoalan lain belum tentu. Belum tentu. Jadi apa kurangnya Abraham dipilih oleh Tuhan, hidup satu-satunya orang di Kanaan yang memanggil nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mendirikan mezbah, tapi 23 tahun dia menanti anak tidak dihadirkan oleh Tuhan. 23 tahun. Dan Tuhan punya waktunya, Abraham. Tunggu aja, Abraham. Ada Abraham di sini ya. Abraham tunggu. Tunggu, ada waktunya Tuhan akan memberkati engkau dengan luar. Ini masalah bagi kita. Kita pengen buru-buru, Tuhan nggak mau buru-buru. Benar kan? Kita mau buru-buru, tapi Tuhan tidak mau buru-buru. Jadi ada dua kemungkinan. Ketika saudara berdoa, minta sesuatu kepada Tuhan. Saudara berdoa di tahun pertama supaya saudara mendapatkan sesuatu. Tuhan tidak menjawab, kata Tuhan, tunggu waktuku. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, 23 tahun Abraham menunggu. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, saudara berhenti berdoa, karena mungkin Tuhan tidak menjawab. Berhenti berdoa. Bukan kehendak Tuhan, saudara pikir begitu. Padahal belum tentu. Ada saatnya nanti aku akan berikan kepadamu. Tapi not now. Please, not now. Saudara berhenti berdoa karena menganggap bahwa Tuhan pasti tidak menjawab. Atau saudara terus berdoa bahwa suatu saat kelak Tuhan akan menjawab doa. Ada dua kemungkinan itu. Kalau saudara mengalami sesuatu dan saudara sedang mendoakan sesuatu supaya saudara dipulihkan, yang mana menjadi pilihan saudara? Berhenti berdoa atau saudara terus berdoa? Suatu saat pasti Tuhan jawab. Sebagaimana waktu Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan yang tidak juga terlalu lambat. Dia punya waktunya sendiri. Dia akan hadir tepat pada waktunya. Saat yang seharusnya terjadi akan terjadi. Ada waktunya bagi Tuhan. Pikiran kita yang berdoa, seharusnya pikiran kita bertuju kepada pikiran seperti ini. Aku tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jalan Dia, hikmat Dia jauh lebih tinggi daripada hikmatku. Sehingga aku harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan, bukan kepada diriku sendiri. Kita tidak punya kuasa apapun supaya doa kita bisa dijawab oleh Tuhan. Nggak bisa. Kita hanya bergantung kepada Dia. Saudara penggemar anggrek? Ada penggemar anggrek? Kalau anggrek kami berbunga, masih kuncup. Tidak sabar untuk melihat dia mekar. Kalau saya tidak sabar, saya akan kupas itu anggrek yang masih kuncup itu untuk melihat bunganya. Tapi itu akan membunuh anggrek itu. Kita nggak sabar. Ada saatnya anggrek itu akan mekar. Jadi tolong taruh posisi kita di hadapan Dia. Kita bukan Tuhan, kita tidak maha kuasa, kita tidak berdaulat. Kita ini cuma anak buah Dia, bukan apa-apa di hadapan Dia. Posisikan saudara pada posisi yang sebenarnya. Jangan menuntut Tuhan, karena Dia punya waktunya sendiri. Saudara bukan Tuhan, tidak bisa saudara mendikte Dia. Sama seperti ketika saudara punya anak. Papa, beli HP. Jawaban saudara apa? Apa? Oke, yuk kita pergi. Begitu? Enggak ya? Kenapa? Kalau sekarang ini ada ketemu anak, papa beli HP.
HP-ku rusak. Coba dilihat-lihat HP-nya. Masih bisa jalan, nak? Ya udah lelet, papa. Beli aja. Kita habis ini langsung pergi beli. Saudara begitu? Pasti jawaban saudara nanti ya. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Tunggu papa ada waktu kita beli. Atau tunggu papa punya duit. Paling itu. Dan anak bisa bilang, nggak bisa papa, harus sekarang ini. Nggak bisa, harus sekarang ini. Dulu anak-anak kami masih kecil, kita nyetir di jalan. Papi mau kencing. Nah ini jalan tol, nak. Sudah nggak bisa lagi, harus sekarang. Tunggu, nak. Tunggu cari tempat toilet. Baru kencing. Nggak bisa, harus sekarang, papi. Kita pikir kita bisa mengontrol orang lain. Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Tuhan punya waktunya sendiri. Kan nanti pasti dijawab oleh Tuhan. Tunggu saja. Jadi saya rasa ada beberapa alasan kenapa Tuhan menentukan waktunya sendiri. Pertama, itu memang kedaulatan Dia. Kita nggak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Sesuatu yang tidak kita bisa jangkau. Sesuatu yang tidak bisa kita peroleh. Hanya bisa kita berharap Tuhan segera melakukan. Tapi kapan? Terserah Dia. Itu kedaulatan Tuhan. Dia punya waktunya sendiri, kedaulatan Dia. Kedua, kita belum siap. Kalau diberi sekarang, kamu belum siap terima itu semua. Ketiga, ada sesuatu yang saudara harus pelajari dalam situasi seperti itu. Ketika saudara doa, saudara tidak dijawab, harapan-harapan saudara tidak dipenuhi, Tuhan lama tidak menjawab itu. Tuhan berlama-lama. Ada sesuatu yang ingin saudara belajar dari kesabaran. Saudara belajar sabar dan hidup bergantung sepenuhnya kepada Dia day by day. Tuhan besok makan apa? Benar kan? Nggak punya uang lagi Tuhan. Jadi maunya kamu apa, nak? Hari ini aku dapat proyek besar sehingga aku tidak takut 3 tahun, 4 tahun lagi aku makan apa. Kita berpikir seperti itu. Benar? Kalau hari ini aku dapat uang banyak Tuhan, cukup untuk 5 tahun, aku nggak perlu khawatir. Nah Tuhan bikin. Oh begitu. Dan Tuhan tidak mengizinkan itu terjadi. Dan jawabnya nanti waktunya Tuhan. Kenapa? Supaya kamu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Day by day. Hari demi hari. Jadi mungkin ketika ayat 1 ini, Abraham sudah merasa bosan untuk menunggu Tuhan datang dan menyatakan inilah waktunya sudah tiba. Engkau akan dipulihkan. Waktu yang begitu lama itu 23 tahun tidak membuat Allah lupa kepada janjinya. Bandingkan sama kita yang berkomitmen hari ini, bulan depan sudah lupa komitmen kita apa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa 23 tahun. Kita coba lihat lagi ayat yang pertama. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Mari kita lihat keadaan Abraham. Saya rasa pergumulannya pernah saudara alami. Dia menunggu janji Tuhan begitu lama. Sarah tidak punya anak selama 23 tahun. Dia percaya Tuhan akan menggenapi janjinya. Namun juga dia sadar bahwa Sarah sudah menopause. Aku tahu Allah akan menggenapi janjinya. Allah akan memberikan jalan keluar bagi persoalan hidupku. Tapi di hadapanku, Sarah sudah menopause, tidak mungkin punya anak lagi. Realistis saja. Benar? Realistis saja. Jadi kemungkinan untuk punya anak secara logika adalah 0. Jadi saya rasa kalau saudara punya persoalan, bandingkan dengan persoalan Abraham. Di hadapan Abraham, 0%.
supaya dia punya anak. Saudara mungkin cuma 5%, tapi tetap lebih besar peluang saudara daripada Abraham. Benar kan? Kemungkinan saya dapat proyek itu mungkin sekitar 10%. Bandingkan dengan persoalan Abraham. 0%. Tidak mungkin lagi terjadi. Nah, di dalam keadaan seperti itu, ayat 1 Tuhan memperkenalkan dirinya dengan nama yang berbeda. Dikatakan dalam ayat 1 Tuhan itu adalah Yahweh. Maka Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai." Di tengah pergumulan bahwa aku kemungkinan dapat anak 0%, dibilang, "Bram, El Shaddai." El Shaddai. El Shaddai itu semua kekuatan dia punya, segala sesuatu kuasa dia punya, sehingga dia bisa mengubah apapun yang terjadi. Ingat, saudara, bahwa Allah kita tidak terbatas kuasanya. Dia tenggelam dalam keputusasaan. Di tengah situasi itu Tuhan muncul, mengatakan, "Jangan putus asa, masih ada aku, Bram. Aku El Shaddai." Coba. Saudara lagi berdoa nih, "Tuhan, ini berat sekali beban hidupku. Nampaknya jalan sudah tertutup dan aku tidak mungkin bisa lepas dari persoalan ini." Tiba-tiba Tuhan muncul. Hei, lihat sini. El Shaddai. Enak nggak? Tuhan tiba-tiba muncul, bilang, "El Shaddai." El Shaddai. Kata itu artinya, semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bisa terjadi. Semuanya bisa terjadi. Tenang, Bram. Aku bisa bereskan. Jadi jika suatu saat saudara berada dalam posisi tersebut, tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus melakukan apa, semuanya sudah berakhir, lihat kepada El Shaddai. Bagi dia masih banyak jalan keluar, bukan cuma satu. Masih banyak jalan keluar, karena dia berkuasa memutarbalikkan keadaan. Kekalahan menjadi kemenangan. Sungai di gurun pun muncul secara tiba-tiba. Tulang yang kering bisa menyatu kembali, dan daging-daging muncul dari tulang itu. Sesuatu yang mustahil bisa dilakukan oleh manusia, Allah berkenan melakukannya. Saudara, engkau punya Tuhan El Shaddai. Tuhan yang bisa membereskan segala sesuatu. Di tengah kekacauan itu, di tengah ketidakpastian itu, pernyataan ini muncul di hadapan Abraham dan menyejukkan dia. Dia butuh kekuatan dari pribadi yang berkuasa itu. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara butuh kata-kata itu? "Hey man, look at me. I am El Shaddai." Ketika dia muncul di hadapan saudara, dia mengatakan, "Aku adalah Allah yang Maha Kuasa." Tidak perlu lagi saudara takut. Hari ini dia menampakkan diri kepada saudara dan mengatakan, "Aku berkuasa." Atau saudara cukup puas dengan keadaan saudara. Jadi si Abraham datang kepada Tuhan mengatakan, "Biarlah Ismail saja Tuhan. Aku udah cukup puas dengan dia, tidak perlu." Atau saudara mengatakan, "Do whatever you want to do, Lord. Lakukan apa yang harus kau lakukan supaya aku diberkati oleh Tuhan sesuai dengan caramu." Atau saudara puas saja, "Udahlah, aku udah puas begini." Padahal Tuhan belum selesai dengan saudara. Dia El Shaddai. Tunggu waktu dia. Segitu. Ketika waktunya terjadi, waktunya sampai, dia akan lakukan sesuai dengan kuasa dia. Saudara akan dipulihkan. Nah, sekarang persoalan semua apa? Nggak ada pekerjaan, belum dapat jodoh. Nah ya, anak-anak muda ya,
Kapan jodoh ya? Saya pergumulan saya dulu begitu. Udah umur segini, kalau nggak dapet gitu. Jodoh juga gitu. Apa pekerjaan juga begitu. Kalau aku nggak dapat kerjaan, kapan waktunya? Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saudara. Sabar saja. Saya diberikan ilustrasi begini. Ada orang berjalan-jalan di padang gurun dan tidak ada air. Teman dengar cerita itu ya. Ketika dia ketemu dengan air, aku minum saja air itu, padahal air itu kotor. Karena dia pikir tidak akan ada air lagi. Setelah dia minum air itu dengan kenyang, dia jalan lagi. Tidak jauh 50 meter dari tempat air itu ada air yang bening. Mungkin saudara nggak sabar. Tapi ketika saudara sabar dan menunggu waktunya Tuhan, dia bisa sediakan air yang bening untuk saudara minum. Coba perhatikan. Karena itu, namamu bukan lagi Abram. Ayat 5 ya. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ini cukup aneh. Aku telah menetapkan. Telah, anak satu pun belum punya, tapi Tuhan bilang, kamu bapak banyak bangsa saat ini. Dari kacamata Tuhan, itu sudah terjadi. Dia sudah melihat ke depan begitu banyaknya anak Abram. Dia sudah melihat. Kamu aja nggak melihat itu, Bram. Tapi aku melihat bahwa pemulihanmu terjadi. Kau akan dibesarkan, kau akan dimuliakan pada saatnya tiba. Engkau nggak sabar saja. Engkau tidak melihat itu, tapi aku sudah melihat. Saya suka cerita. Dulu waktu masih kecil, saya suka nonton Pawai 17 Agustus. Yang saya lihat itu adalah mobil-mobil yang dihiasi yang ada di depan saya. Saya tidak tahu mobil yang ada di sana. Karena saya hanya berdiri di sini. Tapi Allah melihat dari atas. Dia sudah tahu mobil mana saja yang akan lewat dan bentuknya seperti apa. Dia sudah tahu rancangan terbaik. Saudara lihat itu beberapa minggu lalu. Dia punya rancangan yang terbaik dalam hidupmu. Saudara tahu itu? Sabar saja. Dia sudah melihat yang terbaik buat saudara. Dia sudah lihat itu. Hanya saudara tidak melihat. Tapi percayalah. Dia mengatakan, aku telah, bagi Allah itu sudah terjadi. Bagi dia itu sudah terjadi. Kita lihat ayat 1 lagi. Cuma 1 ayat ya. Minggu depan ayat 2 ya. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku memulihkan, aku berkuasa, waktumu akan tiba, dan aku berkuasa memulihkan keadaanmu. Tapi dalam ayat ini, bagian terakhir, dia mengatakan, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ketika Tuhan menampakkan diri itu begitu baik, dia ingat kepada janjinya, dia selalu setia. Dan walaupun kita tidak setia, dia pasti ada tuntutan bagi kita. Ia berkata, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tuntutan untuk hidup tidak bercela bukan supaya kita dapat berkat Tuhan. Kita sudah dapat berkat Tuhan, tapi konsekuensinya, responnya adalah kita harus setia kepada Dia yang setia. Respon kurang ajar kalau Dia setia kepada kita, kita tidak setia kepada Dia. Benar? Setuju? Kalau istrimu setia kepadamu, kamu tidak setia kepada istrimu. Kurang ajar nggak? Kurang ajar. Nah, iya, itu yang istri. Ya kan? Kalau suamimu setia kepadamu, kamu nggak setia kepada suami, kurang ajar nggak? Mana laki-laki suaranya? Enggak ya? Jangan terjadilah Pak. Gitu ya. Respon yang wajar. Kalau Allah setia kepadamu, saudara hidup tidak bercela kepada Dia. Respon yang wajar itu. Tuntutan itu bukan supaya saudara dapat sesuatu, tapi saudara sudah dapat sesuatu. Ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus dan Dia mengatakan kau sudah kuselamatkan, hiduplah sesuai dengan keselamatan itu. Jangan jauh.
Kalau Allah menyelamatkan kau dan kau merasa bahwa kau menerima surga sebagai jaminan yang kekal menjadi milikmu, jadi hiduplah sesuai dengan itu. Nggak jauh dari situ. Ya kan? Ya, setia menepati janjinya. Dalam perjanjian baru dituntut, Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Berlebihankah itu? Nggak bisa kudus, Pak. Tapi ini perintah. Ini perintah yang tidak bisa kita tawar. Abraham ditegur karena ia menjadi contoh yang tidak baik. Dia orang pilihan Tuhan, dipanggil oleh Tuhan. Seharusnya menjadi contoh yang baik. Tapi di Mesir dia menjadi contoh yang tidak baik. Siapakah Allahnya Abraham? Kata si Firaun. Oh, Allahnya hebat. Tapi ketika dia melihat contoh Abraham, nggak hebat-hebat juga ya. Kelakuanmu sama seperti kelakuanku. Ia tahu usul Sarah itu untuk mengambil Hagar sebagai istrinya adalah keliru. Nggak bisa, Sarah. Tuhan bilang dari kamu. Tapi dia tetap lakukan juga. Dia tidak menjadi contoh yang baik bagi istrinya. Dia harus mengatakan kepada istrinya, Sarah, tidak, jangan. Baiklah kita setia kepada Tuhan. Tapi dia tidak setia kepada Tuhan. Sama-sama setuju dengan usul Sarah. Bukannya dia memperbaiki Sarah, bukannya dia memperbaiki Firaun, tapi dia menjadi contoh yang buruk buat Firaun, menjadi contoh yang buruk buat istrinya. Bukannya menjadi agen transformasi, tapi menyetujui perbuatan orang di luar. Tahu apa visi kita? Halo? Moto visi kita apa? Transforming the world. Orang di sekitar kita harus berubah menjadi serupa dengan Kristus. Tiap hari serupa dengan Kristus. Tetapi saudara menjadi contoh yang tidak baik. Menyetujui perbuatan, bahkan mendorong orang lain melakukan sesuatu yang bercela. Bukan menjadi agen transformasi. Malah saudara ditransformasi dari menjadi milik Allah ke menjadi milik dunia. Apakah itu balasanmu buat Tuhan yang setia? Allah begitu baik dan setia. Hendaklah kita membalas kesetiaan Allah dengan kesetiaan kita. Kita tidak menjadi contoh yang buruk bagi orang lain. Kita menjadi contoh yang baik. Itulah sebabnya Allah mengatakan, Bram, kamu lihat perbuatan-perbuatanmu. Menjadi contoh yang tidak baik bagi Firaun. Menjadi contoh yang tidak baik bagi istrimu. Mulai saat ini, hiduplah tanpa celah. Mulai saat ini dan seterusnya, hiduplah tanpa celah. Begini saudara, nggak ada orang tanpa dosa. Saudara harus tahu itu. Tidak ada orang yang tidak berdosa. Tapi jangan sekali-kali saudara sengaja dan mencoba untuk melakukan sebuah dosa dan mempermainkan Tuhan. Hiduplah tanpa celah di hadapan Allah. Titik. Tidak ada kata tetapi. Itu tuntutan yang terbaik yang Tuhan bisa berikan kepada Abraham. Belajar banyak. Abraham belajar banyak. Di tengah keberdosaan itu, dia lihat Allah masih menerima dirinya. Di tengah dia yang berdosa itu, dia merasa Allah tidak akan mengampuni dia. Tapi Allah datang menunjukkan diri kepadanya. Akulah Allah yang Maha Kuasa. Dia bukan cuma mengampuni Abraham, tapi dia datang dengan memenuhi janji kepada Abraham. Luar biasa, saudara. Dia datang dengan memberikan penghiburan kepada Abraham.
Saudara harus mencontoh Allahmu. Ada sifat-sifat Allah yang saudara lihat dalam Kejadian pasal 17 ini. Dia Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tidak bercela. Seharusnya sifat-sifat Dia itu ada di dalam diri kita. Karena tiap-tiap hari saudara serupa dengan Kristus, benar kan? Sifat Dia harus tercermin dalam dalam dirimu, dalam hidupmu. Kalau Dia setia, aku pun harus setia. Kalau Dia kudus, aku pun harus kudus. Kalau Dia setia dan taat kepada janjinya, aku pun taat kepada janjiku kepada Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Silakan berdoa. Saya beri waktu kepada saudara untuk berdoa. Saya tidak tahu saudara Tuhan bicara apa. Bukan saya yang berbicara. Roh Kudus sudah bicara kepada saudara. Apapun perkataannya, baik itu menghiburkan, baik itu kekuatan, teguran, respon dengan doa saudara. Anak-anak muda, don't worry about your future. Allah melihat masa depanmu. Dia berkuasa. Bapa, terima kasih. Tuhan, Kau setia kepada kami. Tidak peduli seberapa besar dosa kami, Engkau setia kepada kami. Bahkan Engkau akan menggenapi janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kekuatan yang luar biasa. Engkau berkati anak-anak-Mu. Engkau menolong doa-doa mereka kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu. Hamba juga penuh dengan kelemahan. Kami semua penuh dengan kelemahan. Kami penuh dengan keberdosaan. Kami bersyukur. Kami punya Allah yang setia kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdiri, kita responi firman Tuhan dengan lagu ini. Serupa
agar indah Tuhan, agar indah bagimu. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya undang petugas persembahan untuk maju ke depan. Kita akan memberikan yang terbaik pagi hari ini. Ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kemurahan dan kebaikan-Mu. Engkau memberkati kami sepanjang ibadah kami. Dan saat ini Tuhan, kami tahu ada banyak pekerjaan Tuhan yang perlu dilakukan. Dan biarlah kami boleh memberikan sebagian apa yang menjadi milik Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui gereja ini dengan setiap persembahan bersebulan yang kami berikan. Dan biarlah ini boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dengan segala apa yang Kau berikan dan yang kami berikan, dan bagaimana kami boleh mensyukuri apa yang Tuhan berikan bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, persembahan selain melalui kantong yang diedarkan, ada juga nomor rekening dan kris yang bisa kita scan untuk memberikan apa yang menjadi haknya Tuhan gitu ya. Karena ini semua adalah milik Tuhan dan kita mau kembalikan bagi pekerjaan Tuhan. Selain daripada itu, kita juga memiliki rekening yang lain, satu rekening di mana kita mengumpulkan bersama untuk segala apa yang kita rindukan, gitu, sebuah tempat ibadah sendiri secara permanen. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang tergerak boleh mengumpulkannya dan memberikannya melalui nomor rekening berikut ini. Bu Astri atas pelayanan yang dilakukan. Kita akan melihat beberapa pengumuman hari ini, dan untuk pengumuman pertama saya minta tolong ada satu video yang mau kita saksikan bersama. Boleh tolong multimedia? Kita happy family kan? Iya. Wah, kayaknya kita harus belajar lagi nih. Daftarlah Ke happy family. Oke, mengundang Bapak Ibu sekalian, keluarga yang sudah lama ataupun yang masih baru, yang sudah punya anak ataupun belum ada anak dan masih mendoakan anak. Kita ada seminar Radiant Family dengan judul Happy Family. Untuk menjadi keluarga yang bahagia, untuk membangun keluarga yang tidak sekedar bertahan menghadapi tantangan zaman, tetapi bagaimana kita mau tetap berubah menjadi keluarga yang terus diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi generasi-generasi kita gitu ya. Jadi mengundang Bapak Ibu sekalian ya, yang belum menikah mohon maaf, tetapi yang sudah menikah ya, umur berapapun silahkan daftar. Tanggal 29 Agustus dari jam 10 pagi kita akan berada di tempat ini untuk belajar bersama-sama dengan seorang pembicara yang sangat luar biasa gitu ya, Ibu Vinicen, sangat berpengalaman dalam bidang ini. Mari kita belajar bersama-sama. Dan yang kedua, adik-adik sekolah minggu, besok hari apa?
Hari Senin, betul. Terima kasih Kakak Danar. Besok hari 17 Agustus, tapi kita akan merayakan bersama 17-an kita pada tanggal 30 Agustus 2026. Guru-guru, kakak-kakak sudah mempersiapkan lomba-lomba yang pasti menarik dan seru buat kalian semua. Jangan lupa, boleh ajak teman-teman juga ya. Tanggal 30 Agustus kita akan ada lomba 17 Agustusan di hari sekolah minggu kita. Yang ketiga, gitu, teman-teman kalau lihat ya, ada teman-teman yang sudah standby mau mempersembahkan sesuatu. Tapi sebelum itu saya mau sedikit melaporkan perjalanan saya dan Bapak Yohanes Tan dalam seminggu kemarin. Kami mengikuti kegiatan musyawarah besar Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Singkatnya saja, kalau saya laporkan semua akan sangat panjang 2 hari di sini. Tetapi bersyukur kita sudah mengikuti, dan GGBI di mana kita bernaung sudah menyelesaikan. Ada banyak keputusan dibuat mengenai tata laksana gereja, pejabat gereja, dan juga bagaimana kita sudah memiliki pimpinan organ yang baru dalam periode mendatang. Saya mengundang mari kita dukung bersama, kita doakan bersama supaya GGB kita menjadi lebih baik. Baiklah, tanpa panjang lebar, mari kita saksikan sebuah video persembahan pujian, dan kemudian nanti kita akan saksikan bersama teman-teman, rekan-rekan ini akan menyanyikan sebuah pujian yang pasti akan memberkati kita bersama. Sebentar, tahan dulu Clef. Boleh bantu matiin lampunya? Alright, ready when you are, Kevin. I am the I go bling bling. Yes, I am the I and I can wink. I am the I, but I can think. That belongs to my friend the brain. I'm the friend the brain, the friend the brain. I'm the brain with electric current and a bit. I'm the brain and I'm learning bit by bit. Yes, I break the breather all the time. I go love, 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 love. I go. I am the heart. I pump like so. I'm bringing life to all the parts. I am consistent. I'm the heart. I'm swinging, swinging on life's merry way. I'm the heart, I'm bringing grace to all. Hearing, small ears, hearing. We don't miss much, hearing all the time. We are the body of Christ. We are the body of Christ. Together bringing His love to the world. We are the body of Christ. We are the body of Christ. Together bringing His love to the world. We work together. We work together. We do it with cooperation. We work together. We work together. We do it with cooperation. Amen. I am the I go bling bling. Yes, I am the I and I can think. I am the I and I can think. That belongs to my friend the brain. I'm the from the bling bling. I'm the brain in the left part of my head. I'm the brain in the right and I've been thinking. Yes, I read the rest of all the time.
gereja yang sangat kami kasihi, TLCC, atas latihan paduan suara, atas latihan vokal, musikalitas dari yang telah dibekali kepada setiap kami. Kami menyadari ketidaksempurnaan kami, kekurangan kami. Jadi ini adalah tanda kasih kami yang kami mau kembalikan kepada gereja kami, kepada Tuhan, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Terima kasih. Silahkan, Sharon. Ini modal bagus, saudara. Modal bagus dari awal, lagunya aransemen yang begitu sederhana,
Lama-lama kita pakai aransemen Tom Fetke. Sudah tahu Tom Fetke? Nanti coba klik di Google aransemen dia, akan jadi paduan suara yang bagus. Saya senang sekali dengan hasil ini. Kalau seperti itu saya anjurkan tiap tahun akan ada training vokal. Suaranya makin bagus, makin blend dan makin luar biasa. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa pada Tuhan. Bapa di surga, siapakah kami, orang-orang yang Kau pilih, namun hidup kami seringkali tidak setia kepada Tuhan. Tapi seringkali Kau datang kepada kami, menyapa kami, dan mengatakan, aku masih setia kepadamu. Kami bersyukur Tuhan. Kami yang bersalah, tapi Tuhan terus mengasihi kami. Berkati anak-anak-Mu, supaya mereka pulang dari tempat ini, mereka hidup dengan kebebasan dari Tuhan. Mereka hidup dengan taat sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Kau tahu Tuhan bahwa mereka memiliki pergumulan. Mereka mencari pekerjaan. Mereka berjuang untuk setiap masalah-masalah hidup. Allah, Engkau memperhatikan itu. Engkau menolong mereka supaya lepas dari pergumulan-pergumulan itu. Dan biarlah kami tiap-tiap hari memuji kami, Allah kami yang setia. Saudara dikasihi Tuhan, pulanglah, dan Allah sudah memberkati engkau. Engkau sudah mendengarkan firman-Nya, dan biarlah engkau hidup sesuai dengan firman Tuhan yang menguatkan hati. Kiranya kasih dari Allah Bapa, penyertaan yang senantiasa hadir di dalam Yesus Kristus, kekuatan di Roh-Nya yang terus menghibur dan menyertai kau sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Yeah. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hari ini hari yang terbaik. Amin. Hari ini hari yang terbaik. Amin. Puji Tuhan, ibadah selesai. Jemaat silakan mengambil saat teduh, dipersilakan duduk. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.